Tema kali ini agak sedikit istimewa dalam kondisi yang sangat berbeda dan luar biasa. Jeritan hati dan suara hati nurani yang tersumbat oleh ego serta arogansi. Sejatinya kita adalah makhluk terpilih yang telah melampaui beberapa tahapan verifikasi yang cukup ketat. Bertugas sebagai pemakmur bumi adalah kenyataan yang harus kita terima. Tujuan kita dan fungsi serta peran kita adalah menjaga alam semesta, mencapai kesejahteraan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat, jumpa lagi dengan saya yang telah 8 tahun dengan lifestyle low carbo sugar free. Pada lifestyle kali ini saya ingin sharing tentang bagaimana eksistensi dan tugas kita di alam semesta. So, tonton video ini hingga akhir agar kita dapat memahami dengan baik bagaimana tugas dan peran kita di alam semesta ini. Hiruk pikuk yang kita saksikan belakangan ini membawa kita kepada suasana dan kesimpulan yang cukup berbeda. Kita sebagai manusia yang ditugaskan untuk bersama-sama mengemban amanah menjaga alam semesta ini dan mengembangkan kesejahteraan kita bersama dengan menggunakan kemampuan intelijensi yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelebihan inilah yang menjadi prioritas mengapa kita terpilih menjadi pemakmur di bumi ini. Dalam beban ini diberikan kepada kita bukan karena faktor kesolehan kita, namun karena kemampuan rasio kita. Satu poin penting sebagai bekal dan modal kita dalam menjalani tugas, yaitu kemampuan dan tingkat intelijensi kita yang luar biasa dan tidak dimiliki oleh siapapun kecuali kita. Nah, modal besar inilah yang kita dapat gunakan untuk menjalankan tugas dan fungsi kita. Kita semuanya sebagai masyarakat memiliki peran dan fungsi masing-masing. Namun tujuan utama kita adalah satu, kesejahteraan seluruh komponen. Tidak ada yang harus memiliki rasa bahwa sayalah yang paling. Tidak ada rasa itu, namun kita bersama-sama. Tidak ada satupun orang yang boleh memiliki rasa bahwa hidupku adalah hidupku. Bukan hidupku untuk keluargaku, namun hidupku untuk kemaslahatan orang banyak. Apalagi kita menjadi representasi, maka posisi kita adalah sama. Representasi dari bagaimana kita mewakili untuk mengembangkan kehidupan demi kesejahteraan, bukan untuk kelompok tertentu, bukan untuk diri kita pribadi, tetapi bersama-sama. Maka satu sama lain akan memiliki peran yang saling terkait. Tidak ada yang boleh merasa bahwa sayalah yang menentukan, bahwa sayalah yang memiliki peran. Namun peran kita adalah sesuai dengan porsi untuk. Apa yang terjadi di beberapa hari belakangan ini adalah akumulasi dari keterlenaan kita. Atau justru mungkin karena kita lupa akan peran dan fungsi kita. Kita ini adalah satu yang secara bersama-sama memiliki tugas satu, yaitu menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan. Jadi tidak ada seharusnya kata yang menunjukkan keegoisan kita, keangkuhan dan arogansi kita, merasa bahwa kitalah yang memiliki peran penuh. Dan mungkin juga kehidupan ini adalah milik saya pribadi atau kita, atau kelompok kita. Ini yang mungkin telah mengabaikan, melenakan kita, sehingga kita sampai pada kondisi ini. Kita tidak bisa mengatur diksi dan tutur kata kita sehingga menyinggung yang lain. Akibat keterlenaan kita dengan posisi dan keadaan serta peran kita yang dominan, kita merasa bahwa yang lain itu adalah ya sebagai penikmat. Sejatinya kan tidak, karena peran kita sama. Fungsi dan tugas kita adalah satu. Sehingga kita lena dengan itu. Bertutur, berstatement, lalu memilih diksi yang tak terkendali, yang cenderung membuat
yang lain merasa terhinakan, atau bahkan justru terabaikan oleh sikap dan tutur kata kita. Akumulasi inilah yang sekarang kita saksikan, sehingga pelajaran baik buat kita adalah ayo kembali kepada apa yang kita sedang laksanakan, yaitu sebagai petugas. Sebagai petugas sekaligus juga wakil, maka kita harus mampu mewujudkan apa yang ingin kita lakukan sebagai petugas dan wakil dalam kehidupan kita ini. Bukan untuk kepentingan diri kita, namun untuk kepentingan siapapun yang berada di bawah naungan pemberi tugas dan pemberi amanat dari perwakilan itu. Untuk itu, kembali menyadari eksistensi dan tugas kita. Tugas utama kita adalah bagaimana membangun kesejahteraan, kedamaian, dan kelangsungan kehidupan ini, agar kehidupan ini bisa berjalan secara normal dan sesuai dengan harapan. Kita mencapai kebahagiaan bersama, bukan kebahagiaan individu. Masing-masing kita punya peran dan tugas. Peran dan tugas tidak ada yang lebih spesial, karena kita semua sama fungsinya. Hanya keterwakilan dominan ada pada satu sisi, lalu keterwakilan minimal ada pada sisi yang lain. Namun keduanya masing-masing punya tujuan yang sama. Bagaimana kesejahteraan itu terbentuk dan dapat dinikmati secara bersama-sama, sehingga kita dapat mempertahankan kehidupan kita untuk kemaslahatan dan kesejahteraan bersama. Mari bersama-sama kita menjaga keutuhan dan kebersamaan kita sesuai dengan tugas dan fungsi dari kita masing-masing. Tujuan kita yang satu adalah cara kita untuk melangkah bersama. So, sahabat, mudah-mudahan kondisi kita akan semakin membaik dan kita tetap dapat hidup secara damai. Bila tayangan ini memberikan manfaat, jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih telah menyaksikan Lifestyle-mu hingga akhir. Semoga kita senantiasa sehat dan istiqomah dalam menjalankan lifestyle kita. Lifestyle-mu memberikan pemahaman dan perspektif baru dalam menjalani kehidupan untuk kemanfaatan yang lebih besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.